Oh si Panguluan say topot maawon sayo nang mandawdaw. Oh sian roh aku si Panguluran tibu main mau anakmu tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos Iyas tutu, iyas tutu, dohotmu darmi burio, iyas songon hopos Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang mengeluh. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Ratapan pasal 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Buasa saimar menguti jolma na mengului. Dopak dosa namanian mermungut-mungut be. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, salah satu sifat manusia mungkin mudah terjerumus terhadap kesalahan. Itu adalah pengaruh dosa yang ada dalam diri manusia itu. Lebih mudah tertarik untuk hal yang negatif daripada hal yang positif. Mungkin ini terjadi kepada orang-orang yang masih dikuasai oleh dosa itu. Tetapi sudah banyak orang yang lebih tertarik kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena memang dosa tidak berkuasa lagi dalam dirinya. Sehingga melihat hal-hal yang negatif, orang-orang yang dikuasai dosa tadi ini sangat bersemangat. Bahkan mungkin hidupnya tidak tenang kalau tidak melakukan kesalahan. Dalam teks ini, Tuhan melihat salah satu sifat manusia itu yang tidak baik, yaitu mengeluh atau tidak merasa bersalah terhadap dosanya yang mungkin sudah nyaman dia lakukan. Seseorang ketika melakukan kesalahan, mungkin itu hal yang biasa. Tetapi hal yang luar biasa adalah ketika seseorang setelah melakukan kesalahan, dia tidak pernah merasa bersalah. Atau mungkin berbahagia. Ketika ini terjadi dalam diri seseorang, berarti ada yang sangat salah di dalam dirinya. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita merasa bersalah, atau kita merenung, kita merasa tidak nyaman, atau tidak berbahagia karena ada satu perbuatan salah yang kita lakukan. Sehingga
ketika kita mengeluh, sebenarnya mengeluh ini tidak baik. Ini tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Tetapi ada ternyata hal positif dari mengeluh. Firman Tuhan berkata, mengeluhlah karena dosamu. Sadarilah bahwa engkau bersalah. Sadarilah bahwa engkau berdosa. Bahwa engkau telah melakukan hal yang besar yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bangsa itu ketika terbuang ke Babel, itu karena kesalahan yang besar. Ketika bait Allah bisa dijarah oleh bangsa Babel, oleh orang lain, tempat yang paling tersembunyi di kerajaan itu ialah penyimpanan barang-barang berharga tentang bait suci. Itu pun bisa diketahui musuh dan bisa dijarah. Dan itu pun tidak disadari sebagai sebuah kesalahan. Kita bayangkan ketika kita melakukan kejahatan besar tapi tidak pernah merasa bersalah. Itu adalah kejahatan yang paling mengerikan atau menyedihkan. Atau bahkan mungkin menganggap itu kesalahan orang lain. Sehingga ketika kita tertimpa masalah, bukan merenung, melainkan menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Inilah hal yang paling menyedihkan dalam hidup seseorang. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin hal seperti ini pun pernah terjadi dalam diri kita. Tetapi melalui firman Tuhan, kita diajak untuk merenung. Jangan-jangan kita yang salah. Atau mungkin ketika kita sudah melakukan kesalahan, tapi kita menyalahkan orang lain. Mari merenung untuk setiap apa yang sudah kita lakukan. Tetapi hal yang positif, sisi sebaliknya dari firman Tuhan ini adalah mengapa manusia itu selalu mengeluh, meremungut-munguti. Ternyata Tuhan menginginkan manusia itu bersyukur. Ketika terjadi sesuatu, mungkin masalah yang besar, coba jangan mengeluh. Tetapi bersyukurlah karena di balik persoalan itu Tuhan masih memberikan kesempatan. Sehingga kita tidak hanya melihat kesalahan itu, tetapi kita melihat ada kesempatan, ada berkat di balik kesalahan itu. Bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan waktu. Ketika bangsa itu sudah terbuang, mereka mengeluh, mereka marah kepada Tuhan. Tapi seharusnya mereka bersyukur, ternyata dengan kesalahan kami yang sangat besar, hukuman seperti ini belum apa-apa. Seharusnya kami mati. Seharusnya kami layak untuk dihukum lebih berat. Tetapi Tuhan hanya memperlakukan kami seperti ini. Kami layak bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita mengeluh, mengeluhlah karena dosa yang sudah pernah kita lakukan. Jangan mengeluh karena sesuatu yang belum kita dapatkan. Sebaliknya, marilah kita bersyukur untuk sesuatu apapun yang sudah kita terima dari Tuhan. Biarlah hidup kita selalu bersyukur apapun yang kita jalani. Karena kita tidak tahu rancangan apa lagi yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk setiap perjalanan hidup yang kami lalui. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai kami, dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.